Pernah kebayang nggak sih gimana sebuah pernyataan yang diucapin di satu belahan dunia, ternyata bisa menciptakan gelombang kejut ribuan kilometer jauhnya. Nah, ini dia ceritanya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah itu ngebuka jaringan yang rumit banget antara diplomasi, pendidikan, dan bahkan soal identitas nasional. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, cerita kita ini nggak dimulai di Washington, justru sebaliknya. Kita mulai dari sini, dari sebuah ruang kelas di Indonesia, di mana sebuah komunitas lagi menghadapi dilema yang bisa mengancam jati diri mereka. Coba deh, kita pikirin. Sekolah itu kan bukan cuma gedung ya. Buat banyak orang, sekolah itu tempat nilai-nilai, budaya, dan bahkan masa depan sebuah bangsa dibentuk. Jadi, waktu identitas itu terancam, wah urusannya jadi personal banget. Nah, disinilah inti masalahnya. Di satu sisi, ada yang namanya Sekolah Nasional 3 Bahasa. Tujuannya mulia, mendidik warga negara Indonesia biar punya wawasan global. Di sisi lain, ada Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK yang dulunya kita kenal sebagai sekolah internasional. Mahal, eksklusif, dan tujuannya beda banget. Kelihatan kan bedanya? Dan sekolah-sekolah 3 bahasa ini bukan pemain baru loh. Akarnya itu udah ada dari awal tahun 1900-an. Tapi masalahnya muncul di tahun 2014. Tiba-tiba ada peraturan pemerintah yang seolah-olah maksa mereka masuk ke kotak yang salah, yaitu kotak SPK. Dan ini mengancam identitas dan eksistensi mereka secara langsung. Oke, sekarang kita tinggalin dulu Indonesia. Kita terbang ke Amerika Serikat, di mana sebuah penunjukan politik ternyata jadi pemicu yang nggak disangka-sangka. Kenalin, ini dia tokoh kunci kita, Yehuda Kaplan. Seorang rabi, pengusaha, sekaligus figur politik konservatif yang ditunjuk untuk sebuah peran diplomatik yang sangat penting. Dan dialah yang tanpa disadari jadi pemicu dari semua ini. Nah, ini dia pernyataan kuncinya. Sebuah usulan kebijakan yang intinya adalah menggunakan akreditasi dan dana pendidikan, dua hal yang jadi nyawa sebuah sekolah, sebagai alat politik. Alat untuk menekan dan menghukum institusi pendidikan berdasarkan sikap politik mahasiswanya. Di titik inilah dua cerita kita tadi, sekolah di Indonesia dan politik di AS, akhirnya nyambung. Di mana sebuah pernyataan kebijakan di sana memicu reaksi yang sangat keras di panggung internasional. Mungkin kalian bertanya-tanya kan, gimana sih bisa omongan seorang utusan di sana ngaruh langsung ke nasib sekolah-sekolah yang tadi kita bahas di Indonesia? Jauh banget loh. Jawabannya ada di sini. Para pembuat kebijakan di Indonesia ternyata nggak tinggal diam. Mereka melihat pernyataan itu dan langsung bereaksi. Mereka melihat ini sebagai potensi ancaman serius terhadap kedaulatan pendidikan mereka sendiri. Istilah garis merah itu nunjukin kalau ini bukan main-main. Ini tuh ngasih kita pelajaran penting soal diplomasi zaman sekarang. Ketika satu negara kelihatan mau menjadikan pendidikan sebagai senjata politik, negara lain pasti langsung waspada. Mereka jadi khawatir, jangan-jangan senjata yang sama nanti dipakai buat menyerang mereka. Hasilnya, penolakan diplomatik yang meluas. Oke, biar kita benar-benar paham konteksnya, kita perlu zoom out sedikit nih dan lihat gambaran besarnya dalam hubungan internasional. Pernah dengar istilah soft power? Gampangnya gini deh. Soft power itu seni mempengaruhi negara lain bukan dengan paksa atau sogokan, tapi dengan membuat mereka kagum sama budaya dan nilai-nilai kita. Ini soal daya tarik, bukan paksaan. Dan coba tebak, di zaman sekarang, medan perang buat soft power ini di mana? Ya, di media sosial. Grafik ini nunjukin betapa masifnya pengaruh platform ini. Disinilah opini publik dibentuk. Dan setiap postingan, setiap tweetan bisa jadi bagian dari permainan diplomasi global. Dari sinilah muncul konsep yang namanya diplomasi publik jaringan. Intinya, diplomasi itu bukan lagi cuma urusan antar pemerintah. Sekarang semua orang terlibat, dari influencer sampai kita-kita pengguna media sosial biasa dalam jaringan global yang ikut membentuk persepsi dunia. Nah, di sini nih letak paradoksnya. Ada garis yang tipis banget antara pengaruh yang simpatik atau soft power dengan intervensi yang memaksa atau sharp power. Ketika sebuah negara melewati batas itu, seperti yang dirasakan Indonesia saat akreditasi pendidikan diancam, semuanya bisa jadi bumerang. Bukannya membangun simpati, malah menghancurkan kepercayaan. Jadi, setelah kita sambungin semua benang merahnya, apa sih inti yang bisa kita ambil dari semua cerita ini? Singkatnya, inilah efek riaknya. Sebuah usulan kebijakan di Amerika Serikat menciptakan gelombang yang bukan cuma memicu insiden diplomatik, tapi juga secara nyata membahayakan nasib sekolah-sekolah yang sedang berjuang mempertahankan identitas mereka di Indonesia.
Dan masalah ini tuh sebenarnya cuma puncak gunung es dari tren diplomasi yang lebih besar loh. Coba deh lihat angka ini. Sebuah studi menemukan bahwa hanya 12% dari konten diplomasi digital yang disebar di sebagian Afrika itu benar-benar menciptakan interaksi dua arah. Angka 12% itu kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar banget. Ini menunjukkan ada jurang yang dalam antara sekedar teriak menyiarkan pesan dengan benar-benar membangun hubungan. Kasus Indonesia ini contoh sempurna apa yang terjadi kalau sebuah negara merasa cuma diteriaki, bukan diajak bicara. Padahal hubungan nyata itulah pondasi dari soft power yang sejati. Perlu dialog, bukan monolog. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja cukup berat. Dari ruang kelas di Indonesia sampai koridor kekuasaan di Washington, kita lihat betapa gampangnya garis antara pengaruh dan campur tangan itu jadi kabur. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang berhak menarik garis batas itu? Dan inilah tantangan yang akan terus dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia.